Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini kita memasuki bab satrul aurah. Sudah ya, sebagian kita sudah membahas bagian penggalan dari satrul aurah. Syarat dari syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kita lanjutkan perkataan beliau al-muallif hafizahullah taala Syekh Shalih Fauzan. Ayyuhal muslim, innahu yajibu satral aurati bima la yasifu basharataha. Qala ta'ala ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Famwawaratul aurah bil libasis satir amrun matlubun wa wajib. Wahai seorang muslim yang termasuk juga muslimah, innahu yajibu satral aurah, wajib menutupi aurat, wajib menutupi aurat dengan bima la yasifu basyarataha, yang tidak tersifati atau tersingkap keindahannya. Maksudnya itu dari kulitnya, dari tubuhnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, telah kami turunkan kepada kalian libas. Libas itu baju ya. Yuwari sawatikum, untuk menutupi aib kalian, yaitu aurat. Famawaratul aurah, menutupi aurat dengan libas, dengan baju. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan ilmu untuk menutup aurat. Coba tengok sebagian dari Indonesia, belahan Indonesia. Ya. Mereka masih banyak pakai apa? Koteka sebagiannya ya. Itu belum memenuhi syarat menutup aurat. Kita akan bahas tentang mana sih batasan aurat laki-laki maupun perempuan. Maka menutup aurat itu adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib secara umum. Wa haddu auratir rajuli al-dzakari, yaitu batasan aurat seorang laki-laki, minas surrati ila raqabah, dari surah ini apa? Udel ya, apa pusar ya? Pusar sampai di bawah lutut. Nah, raqabah itu bawah lutut, atau lutut. Nah, itu di bawahnya itu auratnya laki-laki. Itu auratnya laki-laki. Di hadis Ali radhiyallahu anhu, ini sesuai dengan hadis Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. La tubriz fakhidak wa la tanzur ila fakhidi hayyin aw mayyit. Jangan tampakkan pahamu. Paha. Berarti kan batasan paha kan dari raqabah sampai ke atas kan. Wa la tanzur ila fakhidi hayyin aw mayyit. Dan jangan melihat kepada pahanya orang hidup maupun mati. Sekalipun mati tetap itu aurat bagi kita. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah wa fil hadits al-akhar ghatti fakhidak fa innal fakhida aurah. Rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Tutup itu aurat, tutup itu pahamu, karena sesungguhnya paha itu bagian dari aurat. Wa ma'a hadza kulli nara ma'al asaf asyadid kathiran min ar-rijal indama yuzawiluna al-al'ab yakshifuna afkhadahum wa la yughattuna illa al-'awrat al-mughalladah. Sangat disayangkan sekali
kebanyakan dari para pemuda yang mana mereka ketika bermain ya, baik bermain bola atau bermain apa itu, mereka menyikapkan aurat mereka, paha mereka. Wal yughattuna illa al-aurah al-mughalladah. Mereka tidak menutupi aurat kecuali aurat yang istilahnya intinya mereka gitu. Ya. Wa hadhihi mukhalafatun sharihatun li hadhihi nusus. Ini tentunya menyelisihi nas. Menyingkapkan aurat, main bola dan sebagainya, berenang apalagi ya. Berenang apanya yang ditutupin? Itunya aja kan. Seperti itu. Bahkan ya demi menutup aurat bahkan dilarang masuk kolam renang. Oh ini nggak boleh ini, standarnya harus sekian. Aurat mas. Ya. Seperti itu. Ini menyelisih syariat jelas itu aurat. Fal wajib alaihim at-tanabbuh lidzalika. Maka yang wajib hati-hati, waspada dari itu. Bertaqayyud bi ahkami dinihim, yaitu bertaqayyud, mengikatkan diri dengan hukum-hukum agama. Wa adamil iltifat lima yukhalifuha. Jangan toleh kepada yang menyelisihi syariat. Oh yang lain gitu kok ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Kita taqayyud. Ya, kita harus pada agama kita. Ya sekalipun kebanyakan orang tidak mengerti seperti itu, sekalipun banyak orang yang mencela kita, tak masalah. Yang penting kita mencarinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'ah. Nah, sekarang wanita. Apa aurat mereka? Wal mar'atu kulluha aurah. Semuanya aurat. Kata beliau rahimahullah taala, wanita itu semuanya aurat. Bahkan suaranya pun aurat. Ya, bahkan sebagian suaranya pun bisa menggoda laki. Kalau ini dalam permasalahan apa? Badan tubuhnya itu aurat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, wal mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Oleh hadis Ummu Salamah, juga dengan landasan hadis Ummu Salamah, atusallil mar'atu fi dar'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izarun. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan darak itu kain ya, menutup atasan aja. Wa khimar itu kalau kata bahasa khimar itu yang menutupi dari atas turun ke bawah sampai ke bawah mata kaki. Itu khimar, nutup gitu, kain gitu. Itu namanya khimar. Ya. Walaysa alaihi izar, tapi enggak pakai izar, enggak pakai sarung. Kata Rasulullah SAW, idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaihi. Apabila darak itu nutup sabig, nutup rapat, menutupi apa punggungnya kedua mata telapak kaki, maka boleh baginya untuk sholat. Rawahu Abu Dawud. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Aisyah. Juga dalam riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak boleh seorang wanita itu, Allah tidak menerima salatnya seorang haid. Haid itu yang sudah balik. Wanita yang sudah balik kecuali dengan khimar. Khimar itu pakaian tadi ya. Khimar itu pakaian yang menutup dari atas langsung ke bawah. Itu namanya khimar. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli ilmi. Ini diamalkan para ahli ilmi, annal mar'ata idza adrakat fa shallat. Maksudnya bagaimana dalam hadis ini oleh ahli ilmi, bahwa apabila wanita dia mendapati toharohnya,
fasallat wa syai'un min sya'riha maksyuf, dia sholat tapi bagian dari rambutnya kelihatan, la tajuzu sholatuha, enggak boleh, tidak diterima sholatnya. Terus ketutup, harus ketika sholat. Hadhil ahadits ma qouli ta'ala, hadis-hadis itu semua bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin wal yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wa qawlihi ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Wa qawlu Aisyah kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimatin fa idza marra binar rijal sadalat ihdahunna khimaraha 'ala wajhiha fa idza jawazuna kashafna. Rawahu Abu Dawud. Hadis-hadis di atas dengan firman Allah berikut wal yubdina zinatahunna, jangan sampai wanita-wanita itu menampakkan hiasannya. Hiasannya ya wajahnya yang memperlihatkan keindahannya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak baginya, telapak tangan, ya. Wal yadribna bi khumurihinna 'ala jubihin, maka kenakanlah ya dengan khimar-khimar mereka sampai kepada juyub. Juyub itu kalau dulu juyub itu sini kerah, ya. Juyub jaib itu dulunya dipakai dengan bahasa kerah atau kerah ya. Sekarang digunakan pakai bahasa kantong. Bahasa kantong. Juyub itu masukkan ke dalam sampai sekujur tubuhnya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada keluarga mereka. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan juga firman Allah, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan perempuan orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menutup jilbab mereka, menurunkan jilbab mereka. Al-Ahzab ayat 59. Wa qauluhu ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, apabila kalian bertanya kepada mereka para wanita atau meminta sesuatu mata', fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah pada mereka di balik hijab, tirai. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin, itu lebih mensucikan hati kalian dan hati-hati mereka. Jangan sampai ada fitnah antara laki-laki dan perempuan. Al-Ahzab ayat 53. Dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat, dalam keadaan ihram. Waktu itu dalam keadaan haji, ya, lagi umrah ihram, kan nggak boleh menampakkan, nggak boleh menutup wajah, kan, nggak boleh pakai cadar, ya. Bagaimana caranya? Cerita beliau radhiyallahu anha, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat, ketika itu saat ihram, fa idza marra binar rijal, ketika ada laki-laki itu lewat gitu, sadalat ihdahunna khimaraha 'ala wajhiha, maka salah satu di antara kita di antara kita khimaraha, khimar itu yang menutupi suku dari atas, ditutupi begini, ya, nutup gini, jadi masih terawang gitu, ya, bukan cadar begini tapi nutup dari atas ke bawah. Sadala itu menjulurkan, ya, seperti itu cara ihramnya. Fa idza jawazuna kashafnahu, kalau mereka sudah lewat, kita buka lagi itu wajah. Seperti itu cara istilahnya itu cara ibadah umrah ataupun haji. Hadhihi nusus wa ma jaa bi ma'naha minal kitab was sunnah,
nas-nas ini yang datang dari Alkitab was sunnah wahya katsirah syahirah, ini banyak dan terkenal, tadullu ala anna al-mar'ah kullaha aurah amama ar-rijal al-ajanib, menunjukkan bahwa wanita itu di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang asing, semuanya bagi mereka adalah aurat. La yajuzu an yadhhara min badaniha, gak boleh menampakkan dari badannya sesuatu apapun bihadratihim, dengan keberadaan mereka, keberadaan laki-laki. Fi shalah wa ghairiha, dalam keadaan salat maupun yang lainnya. Amma idza shallat fi makan khalin rijal ajanib, apabila seorang wanita itu berjamaah aman dari pandangan laki-laki, maksudnya sendirian di ruang yang tertutup, fa innaha takshifu wajhaha fi shalah, maka dia membuka wajahnya ketika salat. Fa huwa laisa bi'aurah fi shalah, karena wajah itu bukan aurat dalam salat. Lakinnahu auratun 'inda rijal ghairil maharim, akan tetapi wajah itu aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Fala yajuzu nadharuhum ilaih, maka enggak boleh laki-laki untuk memandang wajahnya. Ya sekaligus secara hukum asal ya, maka wajah itu bukanlah aurat. Li ajli, dikarenakan laki-laki maka wajib ditutup. Kalau bukan karena untuk saddan lidzari'ah, untuk istilahnya itu menjaga-jaga fitnah, maka tidaklah ditutup itu wajah wanita. Intinya adalah beliau hafizahullah ta'ala berpesan kepada kita semua, kepada wanita semua, untuk hati-hati dari fitnah, dari membuat fitnah laki-laki. Wa innahu laminal mu'sif, sungguh sangat disayangkan, al-muhzin ma wasala ilaihi katsir min nisa'il asr. Ini zaman beliau, ini sudah puluhan tahun ditulis ini buku. Banyak dari wanita zaman sekarang di zaman beliau dituliskan buku ini. Al-muslimat, wanita-wanita muslimah, min tahattukin wa tasahulin fis sitr. Mereka itu bermudah-mudahan dalam menutup aurat. Yang kerudungan bawahnya kelihatan, ya, yang nutup semua atasnya kelihatan. Yang kerudungan bahkan kebuka belahan, yang lebar tapi terawang, itu kan bermudah-mudahan. Ya. Wa tasabu ila ibrazin mafatinihin, bahkan sampai mereka itu, bahkan sebagian kita di sini banyak ya, berlomba-lomba untuk menampakkan mafatinihin, fitnah-fitnah yang membuat fitnah. Wattikhadil libasil ladzi la yustar, dan membeli fashion katanya, ya, baju-baju yang dia tertutup. Taqlidan linisa'il kafara wal mutaddin, karena membebek, ikut fashion, korban iklan, korban apa itu yang berepisode itu, mode, korban telenovela. Ya, zamannya ini, musimnya ini, mereka beli, kebetulan juga ada, mereka ambil. Mereka nggak peduli tentang bagaimana benar-benar menutup aurat, atau menutup aurat tapi bermode, ya, yang itu justru malah membuat fitnah para laki-laki. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka seorang wanita muslimah nggak layak seperti itu. Dia taat kepada Allah, tentunya dia juga taat bagaimana semestinya dia menutup auratnya. Inna Allah Ta'ala qad amara biqadrin zaidin ala satril aurah fis shalah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan dengan kadar yang lebih
untuk menutup aurat ketika sholat. Wa huwa akhduz zinah, yaitu akhduz zinah. Akhduz zinah itu cari baju yang bagus. Zina, perhiasan. Faqala ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya baju yang bagus ketika sholat. Fa'amara bi akhdhiz zinati la bi satril aurati faqat. Ya, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk memperbagus, ya, memperbagus, indah, tidak cuma menutup aurat saja. Mimma yadullu ala annal muslim, yang menunjukkan bahwasanya muslim yang bagilahu an yalbas ahsana thiyabihi. Seorang muslim itu wajib atau bahkan dia semestinya untuk memakai baju yang terbaik, yang paling indah ketika sholat. Bukan ujuk-ujuk datang pakai kaos sholat. Ya, nggak sopan namanya. Kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya cari baju pakai yang terbaik. Nih, kalau baju yang terbaik adalah yang putih kan, yang warna putih, atau bayal, ya, bayal, yang putih, maksudnya yang cerah. Ya, ketika tidak sholat, yang terbaik, nggak harus baru, tidak harus baru. Intinya ketika sholat kita dalam keadaan siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baju yang bagus, dengan wangian, dengan yang rapih dan sopan. Nah, seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan asal-asalan, itu namanya meremehkan sholat. Ya, kadang datang asal-asalan gitu, datang sholat, nggak pas seperti itu, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرة وباطنة. Sehingga seorang muslim itu dalam keadaan siap secara zahir maupun yang batin. Nah, ini termasuk di antara faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat, ya antum persiapkan sebelumnya. Baju yang bagus, baju yang rapi, kemudian berwudu dengan cara yang bagus, ya, pakai wangian, sholat menghadap Allah Ta'ala. Ini membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Beda halnya dengan orang yang dengar azan atau datang gitu biasa sholat. Kadang itu menjadi rutinitas, bukan kebutuhan kita untuk ibadah, tapi rutinitas. Yang ketiga, istinabun najasah, menjauhi najis. Ya, syarat sahnya sholat yang pertama apa? Yang pertama, masuk toharah, ya, toharah. Yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, iya. Yang ketiga, ini kok ketiga nih, menutup aurat. Yang keempat, harus keempat, istinabun najasah, menjauhi najis. Ya. Najis itu mane, halangan untuk mendapatkan sebab. Contohnya, kita masuk sholat duhur. Kapan hukum tersebut jadi wajib? Kapan? Ketika ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk waktu duhur. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'an al-fajr. Ya, ketika matahari tergelincir. Nah, masuk kan yang pertama. Yang kedua, untuk supaya kita hendak sholat, kita harus mendatangkan syarat-syaratnya. Kalau kita mau diterima sholat kita, yang pertama menutup aurat, tayyib. Yang kedua, yang kedua apa? Menghadap kiblat kan tentunya juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita enggak toharoh dalam keadaan najis, kita terhalangi untuk mendapatkan sebab tersebut. Ya. Sampai kapan? Sampai terangkatnya najasah tersebut. Difahami di sini? Tayyib.
Istinabun najasah, menjauhi najis. Wa mimma yushtaratu lis-shalah istinabun najasah. Di antara yang mensyaratkan salat agar salat kita sah, menjauhi najis. Bi an yabta'ida 'anha al-musalli wa yakhlu minha tamaman fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha lis-shalah. Dengan menjauhi seorang musolli itu dari seorang yang sholat dari najis. Wa yakhlu minha, berusaha membersihkan darinya secara sempurna di badannya, di bajunya, di bagian-bagian tempat dia sholat. Allati yaqifu 'alaiha lis-shalah. Perhatikan benar. Wan najasah, apa itu najasah? Najis itu qadrun makhsusun yamna'u jinsuhus shalah. Qadrun, kotoran yang makhsus, yang khusus ya. Berarti dikhususkan oleh syariat yang menghalangi jenisnya dari sholat. Seperti kalmaitah, mayit, bangkai. Seperti bangkai. Waddam, darah. Wal khamr, minuman keras. Wal baul, air kencing. Wal ghaid, apa itu? Tinja. Ya, tinja, kotoran manusia, kotoran hewan yang memang itu dikhususkan. Itu haram atau itu najis. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkan, sucikan bajumu. Qala Ibnu Sirin irsilha bil ma'. Bersihkan dengan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Rawahu ya Al-Bukhari wa Muslim. Jadi istanzihu itu sucikan diri kalian dari air kencing. Hati-hati dari kecipratannya, jelas itu najis ya. Karena sesungguhnya keumuman azab kubur dari air kencing itu. Tidakkah kita pernah mendengarkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabraini, dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabana illa fi kabirin. Mereka kedua itu penghuninya sedang diazab. Tidaklah mereka diazab kecuali bukan karena dosa besar, enggak, karena sesuatu yang remeh. Ya, amma ahaduhuma fala yastatiru fil baul atau fala yatanazzah fil baul. Tidak hati-hati dari air kencing. Yang kedua, dia berjalan bin namimah. Ya, sesuatu yang enteng bagi manusia itu remeh. Kesana kemari, maksudnya buang air gak hati-hati dari kecepatan itu kan najis. Maka harus hati-hati di sini. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an taghsila thawbaha idza asabahu damul haid wa tusalli fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita untuk taghsila thawbaha, mencuci bajunya apabila terkena darah haid, kemudian sholli dengan itu, baju itu, selama itu masih dibersihkan. Wa amara bidalkil na'laini thumma as-salata fihima. Kemudian juga menyuruh dengan menggesek-gesekkan kedua sendal, kemudian sholat dengan keduanya. Piye sholat pakai sendal? Jangan dibayangkan datang ke sini bawa sendal, yo diamuk masa. Maksudnya ini adalah ketika zaman itu Masjid Rasulullah SAW zaman itu masjid belum tegelan seperti ini, masih berupa pasir, sehingga sunnah di situ pakai sendal. Tapi kalau dalam keadaan sekarang pakai karpet, pakai sandal, ya tidak seperti itu. Jangan diamalkan, ini sunnah ini. Iya sunnah, tapi pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Kalau seandainya sholat kita itu di tempat yang memang itu berdebu, sunnah pakai sandal. Seperti itu. Wa amara bisabbil ma'al baul alladhi hasala fil masjid. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyiram air kencing
di dalam masjid. Ketika itu ada seorang badui datang-datang, sekonyong-konyong datar, kemudian mojok kencing di masjid. Ya. Bagaimana refleksnya para sahabat Nabi? Ya zajaruhu dan seperti ini, bahkan mau nimpuk dia kan gitu. Coba bayangkan kalau seandainya dia lari-lari keliling gitu kan sambil bawa air kencingnya, kamu kena air kencing kan? Tapi Rasulullah SAW, masya Allah, setelah hikmah, ya, la tasrumuhu, jangan kalian cela, jangan kalian marahi. Sudah. Ahriku alaihi bilma, siram air cukup. Ya, selesaikan dulu. Hajatnya selesai, kemudian disuruh bawa biwadu minal ma fa'ahrikuhu. Kemudian disiramkan. Selesai kan masalah? Nah, di sini hikmah Rasulullah SAW yang kita kadang nggak cerna. Ini sini banyak pendidikan, ya, nilai-nilai pendidikan di situ. Dalam masalah ini pun Rasulullah mengajarkan. Tayyib. Kemudian juga wa ghairu dzalika min al-adillah ad-dalla ala istinabin najazah. Selain itu pula ada dalil-dalil yang menunjukkan untuk menjauhi najis. Fala tasihhu sholatu ma'a wujudin najasah fi badani musalli aw thawbihi aw al-buq'ah allati yusalli 'alaiha. Maka enggak sah salat bersamaan adanya najis dalam badan seseorang yang salat atau bajunya atau bagian di tempat salat. Wa kadzalika idza kana hamilan li syai'in fihi najasah. Dan demikian apabila seorang itu membawa sesuatu yang najis. Ya, sekalipun fihi khilaf, ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan sebagian Hanabilah. Ya, apa yang telah kita pelajari fihi khilaf. Ketika najis, bagaimana seorang kalau dia sholat? Ya, dia sholat nih, dia nggak ngerti bajunya kena najis, sah nggak? Sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Ada fi ba'dil aqwal min fuqaha. Ya, karena itu bukan bagian dari syarat thaharah. Ya, sekalipun diharuskan untuk menjauhi najis. Tapi ketika nggak tahu dia dan sudah selesai ternyata ada najasah, telek apa gitu kan, telek anjing, telek apa gitu, ternyata ada. Nah, kalau di kalangan Hanabilah tembelek yang itu apa istilahnya itu halal, dagingnya dimakan maka nggak najis, nggak najis, tapi tetap dibersihkan, tetap dibersihkan. Wallahu a'lam. Wa man ra'a 'alaihi najasah ba'da shalah wa la yadri mata hadatsa. Nah, di sini permasalahannya fihi, dalam masalah orang melihat najis tapi setelah selesai sholat zain salam, najis. Nah, ada najis ternyata. Fa sholatu sahihah, salatnya sahih. Wa kadza law kana 'aliman biha qabla shalah. Demikian kalau dia tahu itu najis, tahu, tapi pakai sholat baju itu, lakinna nasiya au an yuzila, dia lupa. Tahu-tahu wah sholat, lupa dia. Ya, fa sholatu sahihah al-qawl rajih. Perkataan yang rajih, salatnya sahih. Wa in 'alima bin najasah fi athna'i shalah. Nah, sekarang keadaan ketika dia sholat, di saat dia sholat dia tahu najis, misal bawa apa ini kan gitu, lagi sholat nih, wa amkanahu izalatuha, memungkinkan bagi dia untuk menghilangkannya min ghairi amalin katsir, tanpa banyak gerakan yang banyak, ka khal'in na'li wal imamah wa nahwihima, seperti melepas sandal dia atau imamah dia, azalahuma wa bana, dia melepaskan terus sholat. Wa illam yatamakkan min izalatiha baqalatis shalah. Kalau nggak mungkin, dia tahu nggak mungkin, ada ternyata nggak mungkin, maka dia membatalkan sholatnya. Sholatnya batal. Maka dia bersihkan atau ganti baju, sholat kembali. Wala tasihhu shalah fil maqbarah, nggak sah sholatnya di kuburan. Ghairu sholatil janazah, selain sholat
jenazah. Kalau jenazah nggak masalah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi dan sahihkan, bumi Allah ini, tanah ini semuanya masjid. Maksudnya masjid itu bukan masjid, enggak, tempat sujud, kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Ya. Rawahul khamsa ila an-Nasa'i wa sahih Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha. Ini dalam masalah adab salat ya. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Wa la tajlisu 'alaiha. Dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, rawahul jamaah. Ya, jamaah ya kutubus sittah itu meriwayatkan illa al-Bukhari, kecuali Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wasalam, ala fala tattakhidul qubur masajid. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud. Enggak boleh seperti ini. Maksudnya teman-teman, kuburan dibikin bagus, kemudian ditegelin di apa, sujud di situ. Sujud di situ. Sah salatnya? Enggak sah. Ya. Walaysa al-'illah fi an-nahyi 'an as-salati fil maqabir aw 'indaha khasyatan najasah. Enggak ada ilah dalam larangan di situ. Oh, takut karena ilahnya bukan karena najis, enggak. Bukan karena najis. Enggak boleh salatnya di kuburan bukan karena najis. Wa inna ma hiya khasyatu ta'dimiha wa ittikhadhiha awthana. Alasan yang lain. Alasan kenapa? Takut diagungkan itu kuburan dan dijadikan sebagai awthan, berhala yang disembah. Fal illatu saddud dzari'ah an ibadatil maqburin. Ilahnya apa? Sebagai memutus, ya, memutus atau menjaga jarak dari menyembah yang dikubur di situ. Maka Nabi SAW melarang bukan karena ada najisnya di situ, enggak, tapi karena takut nanti dita'zim di situ, diagungkan. Seperti wallahu a'lam bishawab. Wa tustathna salatul janazah, kecuali salat jenazah. Fayajuzu fi'luha fil maqbarah, boleh salat di situ. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika yukhassasun nahi. Dan itu pun dulunya juga dikhususkan larangan. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma haula al-qubur la yusalla fihi. Apapun yang masuk di situ nama kuburan atau sekitar kuburan enggak boleh salat di situ. Li'anna an-nahya yashmal maqbarah wa fina'aha alladhi haulaha. Karena larangan tersebut mencakup kuburan, halamannya dan apa yang di sekitarnya. Dipahami di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.